Assalamualaikum kawan-kawan. Pilkada memang sudah usai, tinggal menunggu hari pelantikan para pemenang kontestasi politik ini. Di Kalbar, sang wakil gubernur yang menang. Gubernur incumbent Sutarmiji kali ini ingin ganti pasangan. Sang wakil, Ria Norsan, lantas maju sendiri. Pintarnya, Norsan menggandeng tokoh Dayak, Krisantus Kurniawan. Inilah pasangan Melayu-Melayu, lawan Melayu Dayak. Bukan sekedar ngomong ini ya, bahkan tagline dari Miji Didi saat menjelang pencoblosan adalah pilih yang kopiahnya sama-sama hitam. Miji Didi memang menggunakan songkok hitam polos yang mengasosiasikan diri sebagai Melayu dan Muslim. Sementara dua tokoh etnis Dayak yang jadi wakil dua cagup lain menggunakan kopiah dengan motif Dayak. Suara Melayu pecah dua. Suara Dayak bisa dibilang utuh ke Krisantus, mantan anggota DPR RI dan berasal dari Dapil Kalimantan Barat II. Walaupun ada satu pasangan Melayu Dayak lagi, hanya meraih suara di bawah 10%. Mijik pun kalah lumayan telak. Bahkan jika suara muda diberikan untuknya, masih tetap kalah dari Ria Norsan. Di antara pilkada kemarin yang paling dramatis adalah Kalsel dan Bengkulu. Di samping yang di Jakarta tentunya. Selebihnya datar-datar raja. Yang didukung mantan Presiden Jokowi menang semua. Paling sial memang Rohidin Mersyah di Bengkulu. Tinggal 3 hari lagi pilkada Rohidin ditangkap KPK. Proses penangkapannya pun dramatis, pakai kejar-kejaran. Di jalan raya antara Bengkulu Padang. Rohidin masih menjabat gubernur Bengkulu sampai Desember depan. Sebagai incumbent, posisinya kuat. Hari itu 5 kepala dinasnya ditangkap KPK. Tuduhannya, setor uang ke pribadi gubernur untuk biaya pemenangannya di Pilgub. Saat 5 kepala dinas masih ditahan di Polres, KPK mengejar Rohidin. Kalau saja ia berhasil sembunyi selama 3 hari, bisa jadi hasil Pilgubnya beda. Kemarin Rohidin kalah. Yang menang adalah Helmi Hasan, wali kota Bengkulu 2 periode. Meski lahir di Lampung, Helmi sudah menjadi orang Bengkulu. Sebelum menjabat wali kota, adik Menko Zulkifli Hasan ini sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Yang juga sial adalah Acil Odah. Sebelum pilkada, suami Acil Odah juga dikejar KPK. Sang suami, Gubernur Kalsel Sahbirin Nur, berhasil bersembunyi. Dalam persembunyiannya, ia menyusun pra-peradilan. Acil Odah sebenarnya sangat populer. Saat sang suami menjadi gubernur, Acil Odah menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kalsel. Acil adalah bahasa Banjar untuk panggilan tante. Odah diambil dari nama lengkapnya Raudlatul Jannah. Saat Acil Odah sibuk-sibuknya kampanye, Paman Birin jadi berita besar yang sangat negatif. Acil Odah pun kalah. Yang menang adalah Muhyiddin, yang selama ini menjadi wakil gubernurnya suami Acil Odah. Muhyiddin memang juga populer di Kalsel. Ia adalah wali kota Banjarmasin sebelum menjadi wakil gubernur. Di Lampung yang menang tokoh baru, anak muda. Menangnya mutlak. Selebihnya tidak menarik diikuti. Bobi Nasution, menantu Jokowi, mengalahkan incumbent di Sumut. Orang Jokowi lainnya menang Jawa Tengah, yaitu Ahmad Lutfi. Jatim dimenangkan siapa lagi kalau bukan incumbent Khofifah Indar Parawansa. Di Jabar, putra Prof. B.J. Habibie, Ilham, kembali kalah. Kali ini kalah oleh Kang Dedi, mantan Bupati Purwakarta. 2 wali kota yang diusung semua partai menang lawan kotak kosong, yakni Surabaya dan Samarinda. Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi, kembali menjabat 5 tahun lagi, setelah itu berpotensi jadi gubernur Jatim. Andi Harun di Samarinda memang tidak ada tandingannya. Di samping dicalonkan oleh semua partai, Andi Harun sudah pula maju sebagai independen. Waktu menjelang pendaftaran, partai-partai tidak memberikan kepastian. Andi Harun pun berniat maju dari jalur independen. Ketika sudah memenuhi semua syarat calon wali kota, hampir pasti menang, maka partai-partai lantas mendukungnya. Andi Harun adalah wali kota yang berani membenahi kekumuhan di sepanjang Kali Karangmumus. Juga satu-satunya wali kota yang punya proyek membuat terowongan di bawah bukit. Itu untuk memperpendek jarak antara kecamatan di balik Bukit Selili dengan pusat kota Samarinda. Jakarta adalah satu-satunya daerah yang pakai putaran kedua. Yakni kalau tidak ada calon yang mendapat lebih 50%. Untungnya kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno bisa sampai 50,7%. Kalau tidak, maka di putaran kedua akan bertemu Ridwan Kamil dan Suswono. Ini bisa berdarah-darah. Dan mereka sudah kehabisan amunisi karena hanya dukungan dari PDIP dan 2 partai lain yang bahkan DPR saja tidak tembus. Untunglah calon ketiga di Pilgub Jakarta yang hanya berfungsi sebagai penyebab putaran kedua tidak bisa meraih suara yang mengganggu Pramono dan Sidul. Begitu mahal taruhannya. Alangkah baiknya kelak kalau merasa tidak kuat, tidak usah maju. Hanya bikin susah banyak orang. Dan membuang uang negara jika terjadi 2 putaran. Thank you untuk kesediaannya menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Seperti biasa, Bang Arif siap menerima kritik dan masukan serta ajakan berdiskusi yang mencerahkan. Silahkan tulis di kolom komentar.
Terima kasih yang sudah subscribe, memberikan jempol, dan membagikan video-video di channel Bang Arif Ja ini. Wassalamualaikum kawan-kawan, dan adios, amigos.